Modal soleh dan soleha dalam menjalankan rumah tangga itu tidak cukup. Seorang suami butuh nggak ridhonya istri? Ilmu dalam pernikahan itu kalau boleh diringkas menjadi bagan itu, apa saja yang paling penting? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini saya bersama orang spesial, datang jauh-jauh dari Bandung, Ustadz Ridho Febri. Barakallahu fikum, Ustadz. Insyaallah. Benar, Ustadz ya? Betul, Ridho Ustadz. Febri. Alhamdulillah. Takut salah ngomong, Ustadz. Iya. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat afiat Ustadz. Alhamdulillah. Dari Bandung hari apa, Ustadz? Kemarin, Ustadz. Kemarin ya. Jadi berangkat. Berapa hari nih di sini? Insyaallah sampai hari Ahad di sini. Hari Ahad ya, Sampai 3 hari. Oke. Barakallahu fiik. Akhirnya bisa mampir. Ini Bisa silaturahim, Ustadz. beliau ini kemarin bulan apa itu ya? Bulan apa sih? Bulan apa tuh, Mas? Oktober ya? Oktober kalau nggak salah, Ustadz. Oktober sebelum Oktober. itu mau ke sini tapi qadarullah ada satu uzur nggak jadi nggak gagal jadi, semua Ustadz. jadwal di Solo. Betul. Ya, Ustadz Ridho Febri ini dikenal sebagai seorang dai kondang yang concern membahas tentang dunia pernikahan, Ustadz ya. Betul, Ustadz. Sekarang ya. Pranikah atau pasca nikah? Atau dua-duanya digarap? Dua-duanya, Ustadz. Dua-duanya, Ustadz. Karena memang bagi Ridho secara pribadi, Ustadz ya, fenomena sekarang itu kan yang Ridho coba untuk amati, kebanyakan orang nikah modalnya dua, Ustadz. Oke. Modal cinta sama modal harta atau pekerjaan. Akhirnya melupakan sama modal yang ketiga, yaitu modal tentang ilmu. Wah, Nah, ini penting ilmu kan, pernikahan. ilmu sebelumnya bagaimana, caranya seperti apa, terus ilmu ketika sudah masuk dalam rumah tangganya, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istrinya. Itu yang sering kita lupakan. Itu ya. Gitu, Dan itu tidak ada di sekolah ya? Nggak ada, Ustadz. Ilmu itu tidak ada di sekolah, kecuali kurikulumnya adalah kurikulum Islam. Betul, Iya, Ustadz. iya. Bahkan ada hikmah besar yang bisa kita ambil dari pernikahan Zaid bin Harisah sama Zainab binti Jahsy, Ustaz ya. Yang ulama mengatakan bahwa pernikahan mereka kurang lebih sekitar 1 tahun. Dari situ ini kan orang-orang soleh dan soleha, Ustaz. Tapi qadarullah terjadi perceraian ya, Ustaz ya. Usahaan, ya. Artinya di sini kan hikmah besarnya adalah bahwa modal soleh dan soleha pun nggak cukup ternyata. Modal soleh dan soleha dalam menjalankan rumah tangga itu tidak cukup. Butuh kapasitas ilmu yang terus ditambah, pemakluman yang semakin diluaskan, Masya Allah. kesabaran yang semakin dibesarkan dan lain sebagainya. Sehingga karena kan rumah tangga kan dinamis ya, Ustaz ya. Iya. Ada momen dimana yang satu pengen perhatian, yang satunya lagi tantrum, kan nggak nyambung, Ustaz. Yang sama-sama lagi pengen perhatian, yang satunya agak manja nih ya. Manyun-manyun, yang satunya lagi capek, kan nggak ketemu, Ustaz. Ya, benar. Kalau nggak dengan ilmu, kalau bukan dari Islam, betul. itu nggak akan ketemu. Iya, jadi yang soleh sama solehah saja masih ada problem kan. Betul, itu. Ustaz. Jadi harus meluaskan ilmu ya. Betul, untuk Ustaz. pernikahan ini. Mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu dari masalah ya. Iya, Jadi Ustaz. masalah. Betul, Ustaz. Kita cari masalah ya. Adanya apa, Iya. kemudian kita selesaikan gitu. Betul, Ustaz. Ustaz. Kita bahas ya. Apa masalah yang paling banyak ditemui Ustadz Ridho selama antum bergelut di dunia pernikahan ini? Rata-rata ketika ngelihat data, Ustaz, dan terus ngelihat real di lapangan, contoh sederhana COVID 2 tahun kemarin, Ustaz. COVID, oke. Jawa Tengah, kita ambil datanya, ranking ketiga kan. Ranking Perceraian. ketiga. Betul. Setelah Jawa Barat, malu, Ustaz. Ini dari Bandung misalnya gitu. Iya. Dan dilalanya, Bandung itu kota paling banyak loh di Jawa Barat. Angka perceraiannya. Oh, di antara Jawa Barat, Di antara Bandung. Jawa Barat, Bandung yang paling banyak. Masya Allah. Jadi ranking pertamanya Jawa Barat, kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah. Ya, Jawa Barat sama Jawa Timur nih salip-salipan, kayak bis Pantura, Ustaz. Nah, fenomenanya yang terjadi ternyata dalam hal materi itu presentasinya kecil, Ustaz. Persentase terbesar adalah harmonisasi di dalam rumah tangga. Iya. Kunci besarnya ternyata ada di masalah komunikasi. Atau mungkin kalau orang psikologi nyebutnya love language ya, bahasa cinta yang nggak bisa dipahami oleh masing-masing pasangan. Contoh sederhana kayak kemarin seminggu yang lalu, sampai sekarang masih viral di Instagram saya, Ustaz. Viewernya tembus 400.000. Tentang saya mengatakan bahwa seorang istri itu tidak butuh apa-apa ketika dia lelah menyiapkan makanan seharian. Mau masak kamu mikirnya bisa jadi semalam, Ustaz.
besok mau nyenangin suami apa ya gitu kan. Yeah. Bahkan ketika pagi pun tukang sayur belum datang masih berpikir gitu. Yeah. Intinya dia menyiapkan sesuatu yang terbaik buat suaminya itu seharian. Nah, begitu sudah dimasakkan, terus suaminya pulang, istri kan cuma butuh satu, pujian. Minimal, makanannya enak loh. Gitu. Yeah. Itu kan ngobatin semua lelah Ustadz ya. Yeah. Tapi banyak lelaki-lelaki atau para suami yang nggak keluar kalimat itu. Yang jadi masalah itu ternyata bukan hanya sikap dari suaminya, tapi sikap dari istrinya ketika merespon aktivitas yang dilakukan oleh suami, nggak ada pujian sama sekali. Artinya kalau istrinya ngambek, berarti dia nggak mengenal siapa suaminya. Dia belum paham tentang bahasa kasih dari suaminya. Karena kan bahasa kasih salah satunya ada word of affection. Jadi senang muji gitu, Ustaz. Senang ngalem istrinya dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan hatinya. Tapi ternyata ada suami yang dia nggak bisa memenuhi ekspektasi pujian, tapi ternyata Sabtu Minggu quality time-nya hayu. Gitu. Artinya dia senang dengan kebersamaan. Gitu, Ustaz. Jadi memang ini yang harus dipahami dan ini yang menjadi penjaga harmoni antara suami dan istri dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Nanti kan komunikasinya jadi sehat. Contoh sederhana yang lain, bagaimana menjadi seorang istri yang tenang malam. Nah, suami pulang dengan beban tanggung jawab yang sangat luar biasa, Ustaz ya. Begitu ngelihat suaminya cemberut, rata-rata para istri kan, Papa kenapa? Nanyanya kayak interogasi, Ustaz. Itu kan seorang suami kan nggak suka ya. Rata-rata, apalagi dengan kondisi dia mental yang sedang capek, lelah, beban di pundak yang sangat luar biasa. Nah, disitulah seorang suami butuh bahasa kasih sentuhan. Kayak Khadijah, Ustaz ya. Disuruh, diajak masuk ke dalam, disambut dengan cinta, memenuhi apa yang diingini oleh suaminya. Setelah itu penuh keyakinan bahwa suamiku pasti akan cerita kok sama aku, tidak mungkin ke tempat yang lain. Jadi menghidupkan bahasa kasih seperti itu kan perlu ilmu, Ustaz. Betul. Sehingga komunikasinya baik, romantismenya hidup, dan bahkan harmoninya akan terjaga. Itu yang jadi PR besar, Ustaz. Karena rata-rata satu sama lain saling menyalahkan efek dari masalah, menyudutkannya. Tapi kita lupa untuk berintrospeksi diri tentang sebab masalah itu terjadi apa. Kayak contoh sederhana, suaminya selingkuh. Yang disudutkan adalah kenapa kamu kok selingkuh sih? Aku kurang apa selama ini dan lain sebagainya. Tapi lupa untuk mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa kenapa suamiku selingkuh? Apa yang kurang dari dalam diri ini? Mungkin kurangkah dalam khidmat? Mungkin kurangkah dalam pelayanan? Atau sebaliknya, istrinya nggak nurut, istrinya susah diatur, istrinya lebih senang jadi sosialita di luaran dan lain sebagainya. Seorang suami hanya bisanya menjustifikasi tanpa luput yang kemudian luput untuk mengintrospeksi diri bahwa mungkin saya belum menjadi seorang qawwam nih terbaik di dalam rumah. Mungkin saya belum menjadi suami dalam keteladanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin kalaupun saya menasehatinya menyakitkan hati istri. Mungkin kalimat yang keluar dari mulut saya nggak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Gitu, Ustaz. Jadi memang distorsinya banyak banget. Berarti sering kali prahara yang terjadi di rumah tangga suami istri ini berasal dari dua belah pihak ya. Betul, Ustaz. Dua belah pihak. Betul. Betul sekali. Jadi memang dan yang sering lupa itu sering lupa untuk menunjuk diri sendiri. Introspeksi diri, Ustaz. Karena respon itu kalau yang udah pahami, respon itu akan keluar baik atau buruk tergantung kualitas hati. Dalam artian mungkin iman ya, Ustaz ya. Gitu. Dan iman besar atau kecilnya, kokoh atau lemahnya tergantung dari ilmu kita. Gitu. Jadi itu kenapa ilmu memiliki peran besar dalam menjaga harmoni dalam rumah tangga itu, Ustaz. Gitu. Bicara soal ilmu, Ustaz Ridho. Ilmu dalam pernikahan itu kalau boleh diringkas menjadi bagan itu, apa saja yang paling penting? Pertama, kalau dari pranikahnya, Ustaz. Mulai dari pranikahnya, prosesnya.
Salah satunya Quran surat 49 ayat ke-13, lita'arufu. Jadi saling mengenal dengan jalan ta'aruf. Nggak ada pacaran sama sekali. Dan bahkan di ayat itu juga Allah memberikan hikmah besar kepada kita, wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'il. Dipecah, diwujudkan dalam bentuk manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya itu kan menjadi sebuah map yang Allah berikan. Kalau nggak ketemu dalam lingkup satu RW, cari antar RW atau antar RT atau antar kelurahan atau antar kecamatan, nggak ketemu juga antar kota dan kabupaten, Ustaz. Nggak ketemu juga antar provinsi, Ustaz. Gitu. Itu kan hikmah besar yang Allah berikan. Karena saya secara pribadi, Ustaz, saya tinggal di Jakarta dulu, sedangkan istri orang Sumedang, Jawa Barat, kan antar provinsi, Ustaz. Kenal di mana? Di Facebook. Nggak pernah ketemu sama sekali. Padahal latar belakang saya, Masya Allah, benar-benar minaz zulumati ila nur, Ustaz. Belajar dari kesalahan dan dosa di masa lalu. Sehingga justru malah kesalahan dan dosa saya di masa lalu itu menjadi sebuah konsep belajar yang saya sampaikan hikmahnya ke teman-teman akhirnya, Ustaz. Jadi mulai dari caranya dulu. Caranya harus baik, caranya harus benar. Apa yang Allah inginkan, ya dengan cara ta'aruf, tidak mungkin dengan cara pacaran. Karena ketika sesuatu yang baik diambilnya dengan cara yang salah, maka Allah akan marah, kan, Ustaz? Benar. Gitu. Jadi mulai dari cara di awalnya. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam rumah tangganya, yang harus kita pahami adalah peran dan tugas masing-masing, Ustaz. Kayak tadi di pagi, Ustaz, ada yang DM tentang seorang istri yang mencari nafkah. Saya bilang sama dia bahwa seorang istri nggak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalaupun seorang istri membantu secara materi di dalam rumah tangga, itu sedekah buat seorang istri. Saya bilang gitu kan. Dan yang paling penting adalah ketika seorang istri keluar dari fitrahnya, fitrah perempuan di mana? Di rumah. Maka nanti akan memunculkan konflik. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar peran. Jangan sampai ketukar peran. Kalau Ridho ngambil di Quran surat keempat, Ustaz, ayat ke-34 yang diawali dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki yang dianugerahi sifat ar-rajul oleh Allah, tugas pertamanya adalah menjadi qawwam. Bukan hanya menjadi pemimpin, tapi juga menjadi sosok teladan dalam ketaatan, sosok yang penyabar, sosok yang ngemong, penuh kasih sayang, besar pemaklumannya. Baru kita mikirin tentang nafkah. Nah, kebanyakan, Ustaz, dari para laki-laki suami ini cuman fokus cari nafkah aja. Betul. Dianggapnya bahwa sudah memberikan rumah, memberikan kendaraan, memberikan nafkah setiap bulannya, setiap minggunya itu sudah cukup bagi mereka. Lupa bahwa dia punya kewajiban besar, yaitu menjadi literasi ilmu untuk istrinya. Gitu, Ustaz. Itu yang sering dilupakan. Nah, kalau tugas istrinya, kalau Ridho hanya mengkompresinya di lanjutan ayatnya, Ustaz. Fasolihatu qanitatu hafizatu lil ghaib. Jadi kewajiban dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban dia taat kepada suaminya dalam hal kebaikan. Kewajiban ia menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga nama baik, menjaga cintanya, menjaga kesetiaannya ketika suaminya ada di rumah. Yang sering sulit dilakukan yang ketiga itu, Ustaz. Karena kebayang, Ustaz, lagi ada tukang sayur. Tetangga datang, kita keluar beli sayur juga. Nggak mungkin kalau nggak ngobrol, Ustaz. Masalahnya kalau perempuan, kalau udah ngobrol, kemana-mana kan, Ustaz? Ujung-ujungnya pasti ngomongin orang. Nah, ini yang jadi PR juga, gitu. Jadi mengilmui ilmu memang harus dengan ilmu juga ternyata. Gitu. Jadi memang itu fenomena unik lah ya, yang tanpa sadar dilakukan oleh seorang istri. Dia sedang mentransfer dosa kepada suaminya yang sedang berjihad mencari nafkah. Masya Allah. Jadi memang itu kalau secara dikompresi dari yang besar jadi yang kecil. Jadi peran dan tugas masing-masing sebagai seorang suami dan istri nggak boleh ketukar. Nggak boleh ketukar, Ustaz. Dan harus memahami juga apa sih yang diinginin sama Al-Quran untuk kita sebagai suami, bagaimana sebagai seorang istri harus seperti apa. Gitu, Ustaz. Berarti fokus ke situ ya, Ustaz, ya. Betul, sebenarnya. Ustaz. Dan itu sesuatu yang tidak sederhana ya, karena perintilannya nanti banyak. Akhirnya perintilannya banyak. Dan konflik itu sering kali terjadi ketika seorang suami tidak mengerjakan fungsinya. Betul. Atau seorang istri tidak mengerjakan fungsinya, atau sebaliknya tadi ya.
fungsinya ketukar gitu ya. Fungsinya ketukar. Betul. Itu yang sering terjadi. Padahal kan pernikahan ini disebut sebagai ibadah terlama ya Ustaz ya. Artinya nggak ada batas waktunya sama sekali. Salat ada waktunya. Puasa Ramadan ada waktunya. Zakat ada waktunya. Haji ada waktunya. Gitu kan? Tapi tidak dengan ibadah yang namanya berumah tangga ini. Cuman kita sering menyepelekan. Ya, hanya menganggap bahwa gampang kok. Dengan belajar dari pengalaman orang tua yang mungkin ternyata sebagiannya juga banyak yang salah, gitu kan? Kalau Ridho memaknainya begini, Ustaz. Ketika membina rumah tangga itu adalah second change, kesempatan kedua yang Allah berikan kepada keluarga besar kita, atas kesalahan mungkin dari orang tua kita dulu dalam membina rumah tangga. Mungkin nggak sampai bercerai, tapi nggak sedikit orang dari orang tua kita, entah itu terutama para ibu yang grundel punya beban cerita yang tidak tersampaikan karena mungkin sisi egosentrisnya seorang suami itu Ustaz. Nah, di sinilah kita sama-sama belajar, karena dulu kan belajar ilmu parenting kan terbatas Ustaz ya. Sekarang bisa di mana aja, lebih luas, lebih luas juga. Apalagi kalau misalkan kita bisa mendapatkan guru yang luas dalam menyampaikan, itu lebih mudah untuk kita serap dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah kesempatan kedua kita untuk kita memperbaiki. Dan ternyata ayat surga pertama yang disebut di dalam Al-Quran, surat kedua ayat 25. Syaratnya hanya 2, iman dan amal saleh. Kalau hanya berbekalkan sholat terbatas Ustaz. Belum tentu sholat kita juga diterima sama Allah. Karena apa? Kadang sholat pikiran kemana-mana. Benar. Sedekahnya kita, betul, sedekahnya lillah. Terbatas kita juga bersedekah. Kita sedekah juga nggak seperti Bill Gates, nggak seperti tokoh-tokoh itu gitu kan. Atau mungkin haji lah, belum tentu Allah memberikan kesempatan kita haji. Atau apalagi amal soleh yang lainnya. Tapi bagi Ridho, kans terbesar untuk kita mendapatkan amal solih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah menghidupkan rumah tangga sebagaimana yang Allah inginkan, Ustaz. Masya Allah. Karena ya kayak kita bertatapan dengan istri, dilempar senyum, itu kan udah ngelihat orang aja baper ya Ustaz. Orang yang ngelihatnya baper ya Ustaz ya. Istri aja melting kan gitu kan. Apa sih, liatin aja kan gitu kan. Enggak sayang, kamu cantik. Jadi memang itu kan rahmat Allah turun ya Ustaz ya, kebayang gitu kan. Terus pegangan tangan gitu kan, ngegenggam jarinya gitu kan. Itu juga menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Nikmat banget Ustaz. Masya Allah. Hari ini fenomena yang juga banyak terjadi, anak-anak muda yang belum menikah itu melihat hari ini kan banyak perceraian, banyak masalah-masalah rumah tangga yang disuguhkan di media sosial ya. Terutama itu ada sebagian, mungkin bukan sebagian ya, banyak anak muda yang kemudian, wah aku nikahnya nanti aja lah, saya belum siap gitu. Nah, ada nggak jawaban buat anak-anak muda yang seperti ini atau orang-orang yang belum merasakan dunia pernikahan, memutuskan untuk menikah? Jawaban apa, alasan yang paling kuat agar mereka ini menikah? Ustaz. Jadi maksudnya untuk menghalau sisi overthinking ya Ustaz ya. Jadi ketakutan yang berlebihan dan lain sebagainya. Bagi Ridho secara pribadi, untuk teman-teman ya yang masih single lila, bisa kita hilangkan kekhawatiran berlebihan itu ketika kita mau mengilmui diri tentang parenting ini Ustaz, tentang ilmu rumah tangga ini Ustaz. Baik itu dari pra-nya sampai bahkan masuk ke dalam rumah tangganya, dan juga bagaimana manajemen konflik dan lain sebagainya gitu. Itu kenapa ini harus menjadi satu kesatuan silabus dan harus utuh kita belajarnya. Jadi overthinkingnya itu akan tersisihkan. Oh ternyata nggak sekompleks itu kok rumah tangga itu. Asal kita tahu ilmunya bagaimana. Kayak contoh sederhana. Kalau Ridho secara sendiri gitu, Ustaz, dari hotel ke sini kalau nggak pakai map pasti nggak akan nyampe. Artinya Ridho harus punya pengetahuan tentang daerah minimal gitu kan, tahu arah belok kanan belok kirinya di map itu seperti apa gitu. Nah itu juga dalam kehidupan kita
khususnya menuju fase kehidupan yang sesungguhnya yang namanya rumah tangga, Ustaz. Jadi memang butuh yang namanya ilmu, maka nanti overthinking itu akan hilang. Nah, cuman yang jadi fenomenanya Ustaz gini, mereka menganggap bahwa kelas pranikah, kelas tentang parenting, itu adalah kelas yang menjadi momok buat mereka, Ustaz. Kayak seolah-olah bahwa, wah, saya akan ikut kelas itu, berarti harus ada pasangannya dulu dong. Harus ada calonnya dulu dong. Nah itu Ustaz. Jadi itu memang PR besar juga buat kita mengedukasi mereka, menyentuh kesadaran mereka bahwa kita ini butuh. Bukan karena kita akan mau nikah besok atau lusa, tapi kesadaran kita butuh dengan ilmunya Allah. Sehingga kita belajar dari orang-orang yang mereka rumah tangganya bercerai itu Ustaz. Jangan sampai kita mengulang kesalahan-kesalahan mereka. Maka kita butuh ilmu ini, gitu. Nah, ilmu inilah yang akan menjadi motor penggerak kita untuk tetap bisa menjaga harmoni dalam rumah tangganya, agar nggak mengulang kesalahan yang terjadi di rumah tangga orang lain. Iya, ilmu ini penting sekali ya, Zat, ya. Ini Zat, banyak pertanyaan masuk itu seperti misalnya seorang antara suami dan istri ya, komunikasi suami istri ini. Seorang istri itu kan butuh ridhonya seorang suami. Dalam semua hal dalam urusan rumah tangga itu ridho suami yang paling penting itu ya. Terus para istri ini kembali bertanya ya, seorang suami butuh nggak ridhonya istri? Ya kan? Dalam melakukan pekerjaannya, kemudian keputusan-keputusannya. Itu gimana Ustaz? Menurut Anda Ustaz? Kalau menurut Ridho perlu Ustaz. Seorang suami perlu meminta izin lah ya, meminta pertimbangan seorang istri, karena istri itu kan dominasinya perasaan Ustaz. Dan jangan salah, feelingnya seorang, intuisinya bahasanya atau feelingnya seorang istri itu banyak yang benernya Ustaz. Kayak contoh banyak kasus di Ridho Ustaz. Jadi kayak mau mulai muamalah atau silaturahim, itu selalu nanya sama istri. Kalau dulu kan gaya-gayanya kita husnuzon Ustaz, nggak boleh gitu kan, takutnya nanti jatuhnya suuzon sama orang. Padahal istri udah warning. Nah istri itu ketika ditanya kenapa sih nggak boleh, dia nggak akan bisa ngejawab Ustaz. Gitu. Dia nggak akan bisa menjawab tentang kenapanya. Berarti kan itu rahmat Allah untuk tidak membuka aib dari saudara kita. Tapi yang paling besar yang harus kita jaga adalah Allah memberikan alarmnya lewat istri kita. Gitu. Itu berulang kali Ustaz. Dan Ridho sangat berterima kasih banget Allah memberikan istri yang sangat luar biasa menjadi alarm dan warning. Bahkan gini Ustaz. Contoh sederhana. Terjadi muamalah atau ada contoh case akhwat yang genit gitu. Misalkan itu alarmnya datang ke mimpi istri. Oh gitu ya? Iya Ustaz. Jadi mimpinya nggak enak. Sekali, 2 kali, 3 kali, berulang kali. Biasanya ketiga atau keempat baru istri cerita. Gitu tentang mimpi nggak enaknya itu. Jadi bisa dalam bentuk feeling atau intuisi, bisa alarm itu datang lewat mimpi dan lain sebagainya Ustaz. Dan bagi Ridho secara pribadi, perlu nggak kita memberitahu istri, perlu nggak kita izin sama istri, perlu nggak kita mendapatkan keriduannya istri? Bagi Ridho secara pribadi perlu Ustaz. Perlu ya. Kalau istri kita bisa kita didik menjadi istri yang salihah, karena hatinya hidup Ustaz, hatinya lekat dengan nuraninya terasah. Betul Ustaz. Jadi pekanya luar biasa gitu. Kalau kita kan laki-laki kan rata-rata nothing tulus ya Ustaz ya, gitu kan, terlalu husnuzonnya luar biasa gitu kan. Nah itu penjaganya adalah istri-istri kita. Gitu. Ya. Jadi memang bagi Ridho itu perlu dan diperbolehkan. Jadi karena apa? Kita nikah dengan istri kita itu bukan suatu kebetulan. Tapi bisa jadi Allah punya maksud dan tujuan besar tentang apa dan kenapanya. Iya. Gitu. Kita bisa seperti sekarang, nggak cuman doa dari orang tua kita, tapi bisa jadi air mata dan sujud dari istri kita mendoakan kebaikan buat kita. Kita pergi keluar berjihad seperti aktivitas kita berdakwah Ustaz.
Istri kita begitu menutup pintu bisa jadi dia ngambil wudu, menghamparkan sejadah, nangis, minta sama Allah, ya Allah jaga suamiku, rahmati suamiku, lindungi suamiku. Yang banyak suami nggak tahu aktivitas itu. Pulang di rumah, mah kenapa sih rumah berantakan dan lain sebagainya. Padahal kita bisa selamat pulang pergi dalam aktivitas jihad kita, cari nafkah, dakwah, atau ketemu vendor, bisnis dan lain sebagainya. Itu bukan hanya doa dari orang tua kita, bisa jadi doa dari sayap kita yang sebelah, istri kita sendiri, Ustaz. Masya Allah. Jadi memang bagi Ridho, diskusi, komunikasi di dalam rumah tangga untuk menyelesaikan atau memulai sesuatu yang baru sangat penting, Ustaz. Penting ya. Iya. Baik. Ini Ustaz Ridho, seorang suami itu ya kan memiliki kewajiban-kewajibannya ya. Iya. Seorang istri juga. Jadi kita harus paham ilmunya tentang peran masing-masing. Apa kewajiban suami yang seringkali kita temui luput dari para suami? Iya, para suami dalam kehidupan yang sering antum temuin apa? Itu, Ustaz. Kalau Ridho nyebutnya gini, banyak lelaki yang bisa menjadi suami, tapi lebih banyak lagi suami yang tidak bisa menjadi seorang qawwam. Oh, oke. Gitu, Ustaz. Karena lelaki yang menjadi seorang suami banyak bisanya. Maksudnya gini, banyak lelaki yang bisa menjadi suami, tapi sedikit yang bisa menjadi qawwam. Maksudnya gimana? Banyak para suami yang bisa melakukan aktivitas para suami, cari nafkah, banyak, Ustaz. Tapi nggak bisa menjadi seorang qawwam. Apa? Teladan. Betul-betul menjadi teladan, mendidik, jadi sumber referensi ilmu buat istrinya. Diajak kajian, berangkat bareng. Kebayang nggak, Ustaz, romantisnya gitu kan? Pulang kajian, Duk mau jajan apa gitu. Itu, Ustaz. Akhirnya kan terbangun kebersamaan, quality time-nya juga hidup dan lain sebagainya. Oh, anak-anak gimana ya? Anak-anak biar di rumah dulu lah. Atau kita titipin di rumah eyangnya. Atau kalau memang usia mereka sudah dewasa, kita ajak sekalian. Gitu, mengenalkan mereka dengan sesuatu yang luar biasa baik. Apalagi anaknya laki-laki, berarti kita sedang menelurkan kebaikan untuk dia nanti ketika dewasa. Itu, Ustaz, yang sering luput itu adalah dirinya tidak bisa menjadi seorang qawwam. Ya. Padahal qawwam itu cangkupan maknanya luas, Ustaz. Ya. Dan banyak kan para suami memaknai qawwam itu hanya pada satu makna, pemimpin. Pemimpin, Ustaz. Nggak salah sih, cuman rasanya kayaknya terlalu sempit, Ustaz. Dan yang terjadi adalah gini, Ustaz. Qawwam itu kalau hanya dimaknai pada satu makna pemimpin saja, kalau Ridho melihatnya, para pemimpin itu punya kekurangan, Ustaz. Kekurangan pemimpin itu apa? Nggak mau diingetin, nggak mau dikasih tahu, nggak mau dinasehatin, superior, tukang tunjuk, betul, Ustaz. Superior, tukang tunjuk, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Kan faktanya memang begitu para suami. Nah, itu kesalahan kita, hanya mengambil ruang sempit dalam makna qawwam itu. Kalau Ridho memaknainya luas, Ustaz. Kalau secara keseluruhan, Ridho memaknai qawwam itu adalah teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya cakupannya luas. Dia teladan berarti dia sosok penyabar. Dia teladan berarti dia adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Dia teladan berarti dia adalah orang yang sudah mengamalkan apa yang diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Pelopor ya? Betul, Ustaz. Pelopor kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu sisi suami ya? Sisi suami, Ustaz. Yang harus di garis bawahi. Betul, Ustaz. Dikasih stabilo. Kalau istri, Ustaz. Kalau istri tadi kan atau bilang tugas atau kewajiban utamanya 3 kan, sholihat, qanitat, sama hafizat kan. Berarti dia harus taat sama Allah, taat sama suami, sama menjaga kehormatan. Nah, ini apa, Ustaz? Yang sering luput. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, hafizatul ghaib. Contoh sederhana, di rumah suami berangkat kerja, dia nyapu, ngepel, TV dihidupin, infotainment ternyata. Infotainment yang didengar, gitu kan, gosip-gosip dan lain sebagainya, gitu kan. Terus habis itu keluar beli sayur, ketemu teman-teman, beli sayurnya sebentar, ngobrolnya yang lama, ngalor ngidul. Ceng, tahu nggak tetangga kita ini tuh beli mobil baru loh. Satunya nyamber, paling juga nyicil. Nah, itu, Ustaz. Itu yang jadi fenomena
sering luput dari seorang istri. Bahkan lucunya gini lagi Ustadz, berangkat kajian, janjian di tempat kajian ya, selesainya nongkrong di kafe, baru aja kajian, ngakses rahmatnya Allah, ngakses kebaikannya Allah, pulangnya nongkrong di kafe ngomongin orang Ustadz. Iya. Kalau ternyata baru ketemu pertama kali sama ustadznya bisa jadi diomongin Ustadz. Iya. Hafizatul lil ghaib itu yang Masya Allah Ustadz. Menjaga kehormatan dirinya, nama baik keluarganya, ya kan, kehormatan suaminya ketika suaminya ada di depan dia. Gitu. Jadi ini PR besarnya yang harus digarisbawahi oleh seorang istri. Bahkan banyak dari para istri juga yang ketika seorang suami melakukan 100 kebaikan, tiba-tiba melakukan satu kesalahan, yang rata-rata sering diingat adalah satu kesalahannya dan melupakan 100 kebaikan dari para suami. Dan itu bagian dari kebersyukurannya seorang istri terhadap suami kan. Makanya Al-Quran bukan membatasi gerak seorang perempuan sebetulnya Ustadz ya, tapi menjaga fitrah dirinya agar tetap di rumah. Gitu. Ya, tapi ternyata jangan salah Ustaz. Jangan salah. Kemaksiatan itu banyak juga terjadi di rumah. Oke. Kan sekarang mau gibah berjamaah kan nggak perlu keluar Ustaz. Dunia ada di rumah. Iya. Kita bikin punya grup nih ya. Allahu Akbar. Punya grup WhatsApp. Isinya 10 orang. Iya. Ternyata suatu ketika selek nih sama satu orang, bikin grup baru isinya 9 orang Ustaz. Yang satu tidak dimasukin. Iya. Kan itu jadi fenomena juga gitu. Akhirnya gibah di grup yang baru itu. Jadi ternyata kemaksiatan itu bukan di luar rumah, dari dalam rumah pun sangat besar potensinya. Ketika ternyata 1, 2, 3 ini saling berkaitan Ustaz. Dalam artian ketika kita dengan penuh kesadaran, ketulusan, keikhlasan, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, penuh kesadaran, keikhlasan, dan kesabaran, serta besar kesyukuran kita saat taat kepada suami, maka nanti yang ketiganya akan terbangun dengan sendirinya. Yang pada akhirnya, oh iya, saya ditatap Allah, maka saya sendiri saya nggak akan mengirimkan dosa kepada suami ketika Anda ada. Gitu. Jadi memang lagi-lagi balik lagi ke ilmu Ustaz. Kita bisa betul-betul ma'rifatullah, bisa kenal sama Allah, butuh ilmu. Kita bisa terbangun kesadaran bahwa Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah menyaksikan kita, dan Allah akan memintakan pertanggungjawaban setiap aktivitas yang kita lakukan. Dasarnya adalah ilmu. Sama taat kita sama suami senyebelin apapun kita masih senyum, ikhlas, ridho gitu. Jadi kalimat yang suka ridho sampaikan itu gini Ustaz, ketika ada ibu-ibu yang nanya atau curhat gitu kan lewat istri, Ridho mengembalikannya dengan pertanyaan Ustaz. Ketika menceritakan segala keunikan suaminya, Ridho mengembalikan dengan satu pertanyaan. Bunda, maaf, suami Bunda masih sholat? Masih Ustaz. Masih puasa? Masih Ustaz. Nah, berarti masih ada kebaikan di dalam dirinya. Kan suami Bunda nggak kayak Fir'aun kan? Gitu Ustaz. Kan Fir'aun kan nggak puasa, nggak sholat Ustaz. Artinya, masa sih kita nggak bisa mengambil kesabarannya Asia? Minimal sedikit lah kita akses gitu kan. Artinya kalau sudah seperti itu, arahnya adalah menggiring kesadaran bahwa suami kita tuh ujian loh yang Allah berikan buat kita. Artinya sifat baiknya ujian dari Allah untuk kita bersyukur, sifat buruknya ujian dari Allah untuk kita bersabar. Kalau dua hal ini nggak hidup dalam rumah tangga kita dan peran kita sebagai seorang istri, terus kita mau dapat pahala dari mana? Makanya kan ada hadis yang tentang empat kriteria wanita yang bisa masuk pintu surga dari manapun aja ya Ustaz ya. Salah satunya kan taat kepada suami dalam hal kebaikan. Artinya nggak menentang suami selama suami mengajak pada kebaikan. Terus kalau ternyata suami yang jadi ujian, nah disitulah kita mendapatkan pahala kesabaran kita untuk bisa masuk pintu surga dari pintu mana. Masya Allah. Gitu Ustaz. Iya. Ini Ustaz, apa tips yang biasanya antum sampaikan ketika sudah terjadi konflik Ustaz? Jadi ya namanya kita kan nggak jaminan ya, soleh sama solihah, mesti ada lah gesekan di rumah tangga. Itu suatu keniscayaan kan, namanya dua kepala. Betul Ustaz. Ya, atau mungkin dia orang-orang yang alim dan alimah gitu ya. Tapi tetap aja kan ya namanya dia, walaupun tetap
ilmu itu jadi pondasi. Namanya orang berilmu pun dia kan bukan nabi, kadang-kadang lupa sama ilmunya. Betul, kalau sudah terjadi konflik, Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh suami dan istri? Pertama, memperbaiki komunikasi, Ustaz. Jadi turunin egonya, duduk bareng. Artinya kalau Ridho di Bandung punya kelas, Ustaz. Namanya Jannati Couple Class. Jadi kelas khusus untuk membangun chemistry lagi, membangun ikatan lagi antara suami istri, dan akhirnya muncul romansanya gitu. Jadi ngebahas dari A sampai Z tentang rumah tangga itu. Jadi bahkan kemarin sebelum Ridho lanjut, ada salah satu pesertanya yang usia pernikahannya sudah 35 tahun, Ustaz. Jadi ketika di sesi akhir itu kan suami istri saling berhadapan, beradu lutut untuk saling mengungkapkan rasa syukur, terima kasihnya, apa sih yang harus dirubah dan lain sebagainya. Ini pasangan suami istri ini yang udah 35 tahun, Ustaz, cengenges-cengenges, Ustaz. Jadi kayak sesuatu yang asing bagi mereka. Gitu. Jarang mereka melakukannya. Bahkan ketika Ridho sampaikan, ayo ayah bunda, coba sekarang sudah selesai semuanya, Ustaz ya, berpelukan sama pasangan halal masing-masing. Kagok mereka, Ustaz. Sampai akhirnya justru mereka adalah pasangan yang paling lama saat berpelukan. Selesainya ketika Ridho minta untuk suami mengecup kening istrinya dan istri mencium tangan suaminya, minta keridoannya, itu mereka yang melakukannya sambil menangis, Ustaz. Artinya itu rahmat Allah, Ustaz ya. Allah turunkan untuk mereka gitu kan. Dan akhirnya sikap canggungnya tidak ada lagi, cenganges-cengengesnya tidak ada lagi. Yang Ridho lihat adalah basah air mata keduanya. Itu memperbaiki komunikasinya, Ustaz. Duduk bareng dan menyadarkan kembali bahwa pernikahan itu bukan cuman aku, bukan cuman kamu, tapi kita. Ada anak-anak, ada keluarga besar di belakang kita. Bukankah kita pengen rumah tangga ini bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan di Quran surat ke-52 ayat 21. Surat At-Tur gitu kan. Kita berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Ustaz. Jadi itu visinya dibangun lagi, Ustaz. Kalau ternyata satu sama lain awam, nah cara paling baik untuk memperbaiki komunikasi adalah meminta pihak orang ketiga yang alim, pihak ketiga alim, adil, gitu, untuk menjadi mediatornya, Ustaz. Jadi ditanya si perempuan maunya seperti apa, bagaimana. Ditanya si laki-lakinya maunya seperti apa dan bagaimana. Di sini nanti dijembatanin. Karena kalau yang Ridho pahamin, Ustaz ya, secara defaultnya laki-laki itu banyak yang punya inner child ternyata, Ustaz. Jadi para laki-laki, para suami ini banyak yang punya inner child. Jadi luka pengasuhan ya, Ustaz ya. Sehingga sikapnya semena-mena sama istrinya, sikapnya cueknya luar biasa sama istrinya dan lain sebagainya. Nah, ini peran dari pihak ketiga atau ustadz yang alim dan adil ini, itu perlahan tapi pasti itu bisa jadi jembatan, Ustaz. Jadi kalau udah kadung konflik ya, Ustaz ya. Dan akhirnya apa? Dihujani dengan ilmu kan. Dihujani dengan ilmu, terbangun kesadaran. Ya syukur-syukur mereka bisa kembali islah lagi sih. Karena tujuannya kan untuk itu. Jadi yang pertama biasanya gitu, Ustaz. Jadi kalau ada seorang istri curhat sama sama istrinya Ridho gitu kan. Ridho cuma bilang suruh ke sini, ajak suaminya. Ke rumah maksudnya, Ustaz. Jadi alhamdulillah rumah tuh bukan sekali dua kali, tapi alhamdulillah sudah berpuluh-puluh kali, Ustaz, kedatangan tamu hambanya Allah, saudara seiman yang mereka rumah tangganya terjadi konflik gitu kan. Selalu Ridho minta karena kan gini, kalau kita hanya ngedengar cerita dari pihak istri kan nggak adil rasanya, Ustaz. Jadi harus didatangkan dua-duanya, yang istrinya sudah cerita, yang suaminya pengen Ridho juga dengar ceritanya seperti apa, bagaimana gitu kan. Akhirnya apa? Nanti ketemu. Karena yang mau kita cari adalah dimana, betul, Ustaz. Dan rata-rata dalam masalah komunikasi, Ustaz. Komunikasi, Ustaz. Nah, itu kenapa kita harus duduk bareng. Sebenarnya hak dan kewajibannya mereka lakukan, Ustaz. Mereka lakukan. Jadi komunikasi ini kan gini, istri pengennya begini, suami pengennya begitu. Nggak ketemu kan, Ustaz, akhirnya. Dan yang selalu jadi korban itu pasti anak. Yang selalu jadi korban itu selalu anak, gitu kan. Jadi
ini yang harus diperbaiki dulu, komunikasinya, apa yang menjadi kemauan suami, apa yang menjadi kemauan istri. Dan bagian dari memperbaiki komunikasi adalah dengan kita memahami bahasa kasih dari pasangan kita masing-masing. Beda-beda. Betul, Ustaz. Tapi dari kurang lebih ada 5, Ustaz, bahasa kasih itu. Kurang lebih ada 5. Dan setiap pasangan personal, pribadi, entah itu suami ataupun istri, pasti punya satu yang dominan. Okay. Walaupun kelima-limanya ada di dalam diri dia, pasti ada salah satu yang dominan. 5 itu pertama, bahasa kasihnya dia senang pujian, Ustaz. Sedang memuji pasangannya. Berarti mengungkapkan cinta tuh mudah banget gitu kan. Jadi mau berangkat selalu say I love you sama istrinya dan lain sebagainya. Pokoknya gitu, Ustaz. Yang kedua, itu bukan hanya dari sisi suami kan? Bukan, kedua-duanya kan? Kedua-duanya. Nah, yang kedua, setelah pujian, yaitu kebersamaan. Nah, biasanya ini tipikal orang-orang yang introvert, Ustadz. Suami-suami atau istri-istri yang introvert, gitu kan. Nah, biasanya mereka pengen waktu kebersamaannya lebih panjang, lebih banyak. Cuman kalau suami tipikalnya kayak gini, itu sedikit ngomong, sedikit muji. Tapi sesekali dia akan muji, bukan berarti nggak muji sama sekali gitu, Ustaz. Tapi yang lebih dominannya adalah pokoknya kita komitmen ya, weekend adalah waktu kita bersama. Aku sebagai suami nggak akan nerima telepon dari kantor dan lain sebagainya. Itu ada, Ustaz. Itu yang kedua. Kebersamaan ya. Betul. Yang ketiga, sentuhan, Ustaz. Sentuhan bahasa kasihnya. Contoh, suami yang lagi ada masalah, dia nggak butuh nasihat dari istri. Dia nggak butuh pertanyaan interogasi dari istri. Yang dibutuhkan adalah sentuhan hati, kenyamanan, kehadiran istri untuk membuat suami ini ngerasa nyaman ketika dia pulang ke rumah. Ya, itu yang disebut dengan, kalau bahasa Inggrisnya mungkin home ya, Ustaz ya. Karena house dan home kan beda maknanya bagi mereka. Ya memang faktanya seperti itu. Ya kayak Ibunda Sayyidatina Khadijah lah ya. Jadi ada suami-suami yang ketika pulang ke rumah dengan beban yang sangat luar biasa, dia nggak butuh interogasi pertanyaan apapun. Yang dia butuhkan adalah istrinya menyambutnya dengan cinta. Terus dicukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia pengen mandi, disiapkan mandinya. Dia pengen makan, disiapkan makanannya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu hanya berdua, pillow talk, istrinya mengatakan kepada suaminya sambil menepuk bahunya atau sambil mijitin bagian bahu dan sininya, Ustaz, Allah pasti nolong kita. Allah bersama dengan kita. Itu udah, ya Allah, bagi seorang suami yang dominannya adalah sentuhan, bebannya itu separuhnya hilang. Gitu ya. Masya Allah. Jadi ada suami-suami yang seperti itu. Berarti artinya bahasa kasih ini yang 5 ini itu dominan dia sebagai subjek dan sebagai objek. Betul, Ustaz. Subjeknya apa? Betul. Terus objeknya, dia sebagai objek berarti betul. Paling seneng beginiin gitu. Iya. Jadi kayak contoh gini, Ridho termasuk yang sentuhan juga, Ustaz. Kalau lagi ada ujian lebih sebagai dari Allah objek, sebagai objeknya, gitu. Jadi istri paham, dia nggak akan nanya. Artinya artinya seorang suami dan seorang istri harus paham nih. Betul. Ini itu kan suami saya paling suka diapain. Gitu. Nah itu Ridho kalau gitu mengambil hikmah dari Rasulullah dengan para istri-istrinya. Berarti kan itu tingkat komunikasi yang paling tinggi, Ustaz. Iya. Di mana seorang suami istri mereka saling mengerti tanpa berkata, terus memahami tanpa bicara, Ustaz. Gitu. Ini bahasa komunikasi paling tinggi kan gitu. Nah itu yang ingin Ridho sampaikan kepada para teman-teman, bahwa kita bisa kok mencapai titik itu asalkan kita benar-benar saling mengenal. Yang kita kenal itu kelebihan dari pasangan kita. Kalau yang kita korek-korek adalah kekurangan, Ustaz. Ini yang kadang suka lucu, Ustaz ya. Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan. Artinya Allah memuji kita sempurna loh. Allah memuji kita dengan sempurna, kok kita mencari kekurangan dan celah gitu. Siapa kita gitu. Itu, Ustaz, yang harusnya ditanamkan oleh seorang suami dan istri di dalam benak mereka, bahwa yaitu tadi, oh iya, saya menikahi seorang hamba Allah yang pasti dia akan melakukan khilaf,
dia pasti akan melakukan dosa, dia pasti akan melakukan sesuatu yang nggak menyenangkan buat saya. Sederhananya, pasangan kita ujian buat kita, gitu Ustaz. Jadi setelah pujian, kata-kata cinta, yang kedua tadi kebersamaan, yang keempat tadi adalah sentuhan, yang ketiga sentuhan, yang keempat adalah memberi hadiah, Ustaz. Hadiah. Ada suami-suami yang ketika mau pulang, yang aku mau pulang, kamu mau nitip apa? Gitu. Ketika dibawakan makanan kesukaan istri itu kan privilege luar biasa, Ustaz ya. Dalam rumah tangga kan, istri pasti bahagia banget gitu. Dalam benak seorang istri, suamiku ingat sama aku berarti. Nah, itu Ustaz. Atau hal sederhana yang juga bisa kita lakukan tanpa harus nelfon. Mau pulang ke rumah kita kasih tahu. Karena kan sunnahnya Nabi ya Ustaz ya, mengabarkan ketika pulang safar gitu. Begitu mungkin tinggal beberapa ratus meter lagi ada minimarket. Kita sebenarnya nggak ada yang pengen kita beli gitu. Kita cuma pengen masuk, berdiri di dekat kasir, ada coklat Ustaz. Mana ada perempuan yang nggak suka coklat Ustaz? Kecuali kalau ada masalah sama giginya Ustaz gitu. Gitu kan? Jadi kita beliin coklat gitu. Jadi ternyata Ustaz, sensasinya beda Ustaz. Ketika kita nemenin istri belanja bulanan, keliling, pas sampai kasir, yang mau coklat nggak aku beliin. Dia akan bahagia dan dia akan terima. Dengan ketika kita pulang dari safar manapun, entah dari kantor, dari aktivitas kita di luar rumah, tiba-tiba kita membawakan sebatang coklat, itu nilai bahagianya beda banget itu Ustaz. Nah itu hadiah. Itu hadiah. Jadi pertama pujian, yang kedua tadi kebersamaan, yang ketiga tadi sentuhan, yang keempat tadi hadiah, yang kelima kok malah lali ya? Bener Zat, ini dari tadi makanya ngulang-ngulang, padahal baru 2 hari yang lalu ngebahas tentang ini di Masjid Trans Studio Bandung. Iya, jadi temanya cocok tapi kok cekcok gitu. Maka ini nanti Ustaz ya. Kalau aku ingat ya Ustaz ya. Jadi memang penting kita untuk memahami bahasa kasih dari pasangan masing-masing ini. Beneran banyak dosa nih Ustaz, makanya lupa. Intinya sih sebenarnya kita harus paham bahasa kasih pasangan kita sebagai subjek untuk objeknya adalah kita. Dan sebagai subjek kita harus tahu apa yang paling disenangi istri kita gitu ya. Gitu ya. Jadi ini kedua-duanya Ustaz. Ini kedua-duanya. Karena istri-istri yang nggak mudah mengungkapkan pun ada. Gitu. Biasanya istri-istri yang introvert. Tapi ada momen di mana dia tiba-tiba nyerocos cerita banyak hal Ustaz. Nah saat itulah berarti dia sedang nyaman dengan kita dan dia sedang ingin mengungkapkan semua apa yang selama ini mungkin terpendam. Saat itu jangan sibukkan kita dengan aktivitas lain kecuali hanya menyediakan telinga dan bahu kita. Karena khawatirnya kalau saat itu kita nggak ambil momennya, Ustaz, takutnya nanti dia menulis di media sosial. Karena yang banyak terjadi begitu, Ustaz. Lebih parahnya lagi kalau sampai dia cari telinga dan pundak yang lain. Itu di kasus para istri. Jadi tadi salah satu komennya adalah ada suami yang di rumah dia menikmati masakan istrinya, begitu keluar rumah dia datang ke apartemen dan menikmati masakan dari perempuan yang lainnya. Ridho hanya mengomentari dengan satu kalimat, manusia itu kebanyakan sibuk dengan efek masalah tapi luput untuk mengoreksi diri yang menjadi sumber masalah itu. Gitu. Jadi suami istri ini memang nggak bisa hanya menunjuk satu orang, Ustaz. Bahkan contoh sederhana, perselingkuhan itu adalah efek masalah, bukan sumber masalah. Sumber masalahnya siapa? Ya ini objeknya, suami istri ini. Kenapa seorang suami bisa berselingkuh? Ternyata bisa jadi istrinya orang yang bahasanya mungkin orang yang nggak asik untuk diajak diskusi, tukar pikiran. Suami cerita panjang lebar, istri cuma ngerespon, oh gitu, kan nggak seru, Ustaz. Artinya berarti di dalam diri dia pun ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin bahasa tazkiyatun nafsnya masih ada
masih ada pergolakan di dalam batinnya yang belum islah lah ya Ustaz ya. Nah itu pun harus dipahami oleh seorang suami. Berarti dia punya kewajiban untuk ngorek nih tentang di tracking ke masa kecilnya, apa, kenapa, bagaimana. Jadi ada kayak contoh istri Ridho Ustaz. Ridho nikah sudah 10 tahun, alhamdulillah. Awal nikah tuh tugas Ridho adalah membangun kepercayaan diri istri. Karena istri ketika kecil itu korban bullying, Ustaz. Karena memang secara penciptaannya Allah, istri unik, Ustaz. Jadi kalau Ridho meluk istri itu meluk kepalanya. Gitu. Jadi ketika di sekolah jadi korban bullying. Akhirnya kan itu semacam luka akhirnya, Ustaz ya. Nah, itu kemana? Itu kenapa kemanapun Ridho pergi sama istri selalu ngegandeng tangannya sebagai bentuk transfer energi biar terbangun kepercayaan diri di dalam diri dia. Jadi kita pun sebagai seorang pasangan tuh harus peka dengan sesuatu hal-hal seperti itu, Ustaz. Ya tadi itu perselingkuhan nggak akan terjadi kalau ternyata sebab besarnya nggak kita temui atau nggak kita perbaiki, gitu kan? Jadi suka mengkambing hitamkan salah satunya, yang akhirnya ketika sudah berpisah coba malah jadi musuh kan, malah ngerasa si paling berjasa, paling banyak melakukan kebaikan di dalamnya dan lain sebagainya. Padahal Allah kan nggak pengen begitu. Setan menangnya 2 kali itu saat akhirnya kan. Setan menang pertama hadir konflik, setan menang sebagai puncaknya perpisahan terjadi. Gitu. Akhirnya mereka tertawa kan? Kenapa? Karena mereka menjadi musuh akhirnya gitu. Kalaupun memang harus berpisahlah dengan cara yang baik gitu kan? Walaupun itu sesuatu yang Allah tidak sukai gitu kan? Gitu. Jadi ini dinamika yang luar biasa, Ustaz. Ilmu yang sebetulnya ilmu yang di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sirah gitu kan, itu kan silabusnya ada, Ustaz. Dan lengkap sekali Ustaz. Tapi sangat sedikit disampaikannya. Karena rata-rata yang disampaikannya tentang amaliyah gitu kan. Padahal 13 tahun pondasi iman dan keluarga itu dibangun sama Nabi di Mekah. Dan itu yang selalu Ridho yakini, Ustaz, bahwa peradaban itu dimulainya dari rumah. Ketika suami istri harmoni, anak-anak melihat orang tuanya kadang di dalam rumah kejar-kejaran India-Indiaan gitu kan, Ustaz ya. Karena saking gemesnya sama pasangan masing-masing, usil satu sama lain gitu kan. Itu kan anak ngelihat, memotretnya bahwa bahagia tuh seperti ini ya, menjadi seorang suami istri yang pada akhirnya nanti kalau anaknya laki-laki akan menjadikan ibunya sebagai standar. Standar nilai kebahagiaannya nanti ketika dia mencari istri. Dan kalau anaknya seorang perempuan, maka dia akan menjadikan ayahnya sebagai standar nanti ketika dia mencari seorang suami buat dia. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Sebenarnya harus lebih panjang lagi nih. Kita bahas satu-satu gitu. Masya Allah. Tapi ya kalau panjang-panjang nanti ada rasa jenuh mungkin. Betul, Ustaz. Mungkin terakhir Ustaz. Pesan-pesan Ustaz buat para suami di luar, para istri di rumah ya, agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sehidup sesurga. Pesan untuk para suami khususnya, Ustaz, bersabar-sabarlah terhadap istri. Karena Nabi sendiri kan yang mengatakan bahwa ya fitrahnya perempuan itu bengkok, Ustaz ya. Bahkan Nabi sampai mengatakan bahwa hendak bersenang-senang dengan istri sekalipun kita diminta untuk sabar. Contoh sederhana yang paling relevan dengan kehidupan sehari-hari begini. Ngajak istri hangout keluar di kendaraan kita, mungkin kendaraan roda 4 lah ya, gitu. Terus nanya kita sama istri, yang mau makan di mana? Para istri rata-rata kan jawab terserah. Kan nyebelin, Ustaz. Nyebelin kan buat seorang suami kan gitu. Ini piye tuh diajak seneng keluar tapi malah ditanya mau makan apa, terserah. Nah di situ kan kita diminta untuk kesabaran. Itu senang-senang loh. Kebayang kan kalau sesuatu yang hal yang lainnya gitu. Jadi senang-senang aja perlu sabar. Perlu sabar, Ustaz gitu. Jadi memang Rasul meminta kita untuk memanjangkan sabar kita. Jadi
ketika kita jujur mencintai istri kita, maka seorang suami akan memanjangkan sabarnya, meluaskan pemaklumannya, dan membesarkan pemaafannya. Terhadap siapa? Istrinya, Ustaz. Karena dia sadar istrinya bengkok, gitu. Dan sebetulnya gini, Ustaz, istri itu sempurna, Ustaz. Nggak ada kekurangannya sama sekali kecuali satu hal. Dan ini yang harus disadari oleh seorang laki-laki, sehingga muncul pemaklumannya. Apa kekurangan istri itu? Kekurangan istri adalah ketika dinasehati, kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka, Ustaz. Fakta kan, Ustaz? Ketika ngingetin tapi kan, tapi itu masih ada begitunya, Ustaz. Iya. Gitu. Nah, itu yang harus kita sadari. Nanti kan akhirnya muncul pemakluman. Oh iya, istriku memang tipikalnya begitu, gitu. Wanita rata-rata kan harus mengeluarkan banyak kata dan kalimat, ya Ustaz ya. Jadi siapkan telinga dengan baik, lapangkan hati untuk menerima sebagai sebuah kebaikan. Semoga Allah menghadirkan rahmat. Itu yang pertama, memanjangkan sabar kita. Yang kedua untuk suami adalah Mbok ya seneng gitu ke majelis ilmu. Ya Ustaz pasti lebih berpengalaman juga, Ustaz. Majelis ilmu rata-rata diisi sama ibu-ibu, Ustaz. Ibu-ibu, padahal tugas memastikan keluarga selamat itu kan tugas suami, Ustaz. Surat 66 ayat 6 kan, Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau Ridho memaknainya begini, Allah memanggil kita para suami yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian dulu wahai para suami. Kita bisa menjaga diri kita kalau kita punya ilmu. Tapi kita nggak punya ilmu karena kita nggak mau duduk di majelis ilmu. Kalau kita nggak bisa selamat karena kita tidak punya ilmunya, gimana kita mau bisa menyelamatkan anak dan istri kita, gitu. Jadi memang kita wajib sebagai seorang suami untuk menyenangkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk duduk di majelis ilmu, mengakses rahmatnya Allah. Itu untuk suami, Ustaz. Untuk para istri, poin pertamanya masih sama, Ustaz. Sabar-sabarlah dengan suami masing-masing, dengan segala keunikannya. Karena kita jangan hanya memotret satu kekurangan dari suami kita, tapi yang harus kita lihat adalah 100 kebaikannya. Dia bertanggung jawab, dia nggak berbuat yang aneh-aneh, dia juga menafkahi kita lahir dan batin untuk diri kita dan anak-anak, gitu kan. Dia selalu berangkat dan pulang ke rumah yang sama dan lain sebagainya. Artinya masih banyak kebaikan yang bisa kita lihat dari seorang suami. Maka sabar-sabarlah dengan suami kita. Seperti apapun dia adalah ujian buat kita. Sama seperti suami, istri kita seperti apapun dia adalah ujian buat kita sebagai seorang suami. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, sama duduk di majelis ilmu bukan sekedar untuk gaya-gayaan. Tahu sendiri, Ustaz, majelis taklim kan identik dengan seragam, Ustaz. Kalau ternyata kita hanya fokus pada yang sifatnya fisik, khawatirnya lupa sama yang non fisik. Apa? Ruhnya kita, jiwanya kita, kolbunya kita, untuk kita berikan makan. Yang sebetulnya duduk di majelis ilmu kan untuk memberikan makan yang di dalam, yang sifatnya non fisik, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu sebagai aktualisasi diri. Oh, kita ngaji loh, cekrek guys, geser dikit cekrek, geser dikit cekrek, upload ke media sosial, masya Allah, tabarakallah, gitu kan. Tapi ilmunya nggak diamalkan, percuma. Jadi ada sebuah kaidah, Ustaz, yang disampaikan sama salah satu murabinya Ridho, bahwa meninggalkan kemaksiatan itu lebih utama daripada meningkatkan ketaatan. Artinya, coba kebiasaan buruknya ditinggalkan dulu. Ya, perlahan, nggak bisa ekstrim, perlahan aja. Kita tinggalkan satu persatu, nanti pelan-pelan ketaatannya akan meningkat. Daripada kita sholatnya jalan, selesai sholat ngidupin TV, infotainment yang didengar. Gitu. Jadi duduk di majelis ilmunya lebih digiatkan lagi, dijaga hatinya, dijaga niatnya, dan pastikan apa yang kita lakukan nas'aluka ridhoka wal jannah, agar kita lebih mudah untuk mengamalkan. Itu untuk istri yang kedua, Ustaz. Yang ketiga, untuk para istri, difilter apa yang masuk ke telinga, apa yang akan diucapkan. Karena
terkadang tanpa kita sadar ternyata takutnya nanti menjadi beban hisab bagi suami kita gitu. Jadi memfilter diri Ustaz, memfilter apa yang didengar dan memfilter apa yang akan kita sampaikan. Jadi kurang lebih itu Ustaz. Pesan untuk suami, pesan untuk istri yang sebetulnya itu untuk diri Ridho juga Ustaz. Karena untuk diri kita ya. Iya, dengan aktivitas seperti kita kan Ustaz, kita dilihat, kita ketemu banyak orang, bukan berarti rumah tangga kita baik. Kita justru malah sedang belajar untuk jadi baik itu. Atau mungkin kita bikin acara Ustaz tentang dunia parenting ini gitu kan. Jadi mengundang para ayah dan ibu, para suami dan istri untuk kita coba untuk sentuh hatinya mereka, untuk mengenalkan lagi bahwa Islam itu sudah betul-betul paripurna dengan segala syariatnya gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Iya, insya Allah perlu diagendakan ya Mas. Siap, dengan senang hati itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Ridho Febri atas ilmu dan sharingnya. Masya Allah, hari ini semoga bisa berlanjut nanti. Insya Allah. Ya. Insya Allah Ustaz. Senang sekali sudah mau singgah di markas kami ini. Sama-sama Ustaz. Sebetulnya saya mikir, saya ngomong sama istri yang ini, yang apa namanya, yang ngajak podcast ini Ustadz beneran. Kalau ini kan Ustadz jadi-jadian gitu. Harusnya ayah yang jadi moderatornya gitu. Makanya tadi juga ngobrol sama Mas Noval, ngomong apa ya nanti? Ya, ini sampai sekarang masih dingin loh Ustadz. Kalau meja ini memang saya jadikan saya jadikan tempat untuk menterapi saya Ustaz. Kadang-kadang kita mengisi gelas kita sendiri, kita tutup rapat gitu kan. Jadi ini memang cara saya juga Ustaz. Alhamdulillah bisa mendengar dari yang lain gitu Ustaz ya. Jazakumullah khairan katsir. Iya Ustaz, saling memberi manfaat insyaallah. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fikum. Amin insyaallah. Terima kasih Ustaz Ridho atas sharingnya di FKM Podcast kesempatan kali ini. Insyaallah apa yang disampaikan beliau begitu banyak sekali manfaat, insight-insight baru yang bisa nanti kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga, terutama untuk suami dan istri, juga bagi ikhwah semua yang mungkin mempersiapkan pernikahannya begitu saja. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.